Selama ini banyak yang tidak diketahui orang keberadaan MTS Husnul Khotimah Cipanas telah mampu berbicara pada event bergengsi di tingkat nasional. Salah satunya siswa yang mampu menjuarai kompetisi sains madrasah KSM bidang IPS terpadu dan IPA terpadu di tingkat Jawa Barat. Pemirsa, tak banyak orang tahu kalau di sebuah perkampungan kecil dan jauh dari keramaian ada Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah Cipanas. Dan dari madrasah inilah telah terlahir insan-insan prestatif, mutiara-mutiara yang telah mencatatkan juara pada event regional hingga di tingkat nasional. Sebut saja ada Abdurrahman Hanif Al-Ghifari yang menorehkan juara nasional pada kompetisi sains madrasah untuk bidang IPS terpadu terintegrasi, dan Iza Alifia peraih juara tingkat provinsi untuk bidang IPA terpadu terintegrasi. Jadi modal utama dalam memimpin santri-santri itu yang pertama yaitu harus tekankan dalam dirinya mengikuti ajang kompetisi ataupun perlombaan itu karena Allah Ta'ala, jangan mengharapkan juara ataupun hadiah. Yang kedua, dalam memimpin KSM di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional, itu harus punya dua kriteria. Yang pertama, membimbing melalui offline, dan yang kedua melalui online. Sistem offline yaitu diajak, misalnya dia bosen, kita ajak refreshing keluar. Sedangkan sistem online itu melalui pembelajaran di YouTube maupun di Google. Pesan saya kepada seluruh peserta didik agar terus semangat dan berikhtiar, karena ikhtiar dan doa itu tidak akan mengkhianati hasil. Lantas apa yang menjadi motivasi serta upaya yang dilakukan seorang Abdurrahman Hanif Al-Ghifari hingga meraih puncak kemenangan di KSM IPS terpadu terintegrasi di tingkat nasional? Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa memenangkan Olimpiade kompetisi sains madrasah, dan saya mendapatkan juara 3, dan saya bersyukur sekali atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan sebuah karunia yang tidak dapat saya sangka-sangka. Awalnya saya tidak menyangka karena saya biasanya belajar IPS hanya tahu tentang perekonomian. Namun dengan ada acaranya KSM, saya mulai serius tentang apa itu geografi, ekonomi, dalam apa itu politik, dan beberapa hal yang berkaitan dengan IPS. Dan di situ saya mulai terus belajar pada malam hari, siang hari, dan ketika teman-teman saya tidur, saya belajar di tengah-tengah malam. Saya berdoa, dan kemudian proses itu ternyata tidak mengkhianati hasil, karena saya telah berjuang, dan insya Allah pasti hasilnya juga memuaskan. Saya berjuang bukan untuk mendapatkan sebuah kejuaraan, dan saya tidak berharap untuk mendapatkan medali, hadiah, maupun sebuah apresiasi atau sebuah pujian. Namun saya di sini berniat untuk dapat mensyiarkan agama Islam kembali. Kenapa pula yang melatar belakangi Iza Alifia ini hingga sukses membawa nama harum Kabupaten Cianjur di tingkat Jawa Barat? Ana ini pengen banget ngebanggain orang tua Ana, dan IPA itu sebenarnya hal yang Ana suka banget dari kecil. Dari kecil Ana udah belajar IPA tentang fotosintesis, tumbuhan. Itu Ana benar-benar tertarik. Nah, di situ Ana tuh belajar tentang makhluk hidup. Itu langsung tertarik banget. Ana juga langsung pengen banget jadi dokter hewan. Jadi pengen banget itu bikin eksperimen juga. Ya, itu orang tua Ana juga bangga saat Ana suka IPA. Lalu di situ Ana juga belajar bahasa Inggris, karena kan Ana saat masih TK itu, Ana itu dulu suka nonton yang bahasa Inggris lah. Nah, di situ juga ada konten IPA-nya juga.
Nah, jadi selama ini Ana langsung keingetan banget tentang IPA yang Ana dulu pelajarin dulu itu. Nah, dari dulu sampai sekarang Ana masih banget suka banget sama IPA. Ana dulu itu SD sering banget ikut lomba, tapi suka kalah itu udah berkali-kali. Karena Ana udah berpengalaman tapi gak pernah menang seperti ini. Nah, saat Ana masuk ke sini, Ana mulai belajar setiap malam. Setiap malam Ana belajar pakai komputer sama pakai itu soal KSM. Ana selalu doa setelah sholat itu demi kemenangan, karena usaha sama doa itu pasti bisa bikin sukses itu. Keberhasilan yang diraih MTS Husnul Khotimah ini tentu saja tidak terlepas peran leader dan para pihak yang turut andil, berkontribusi dan berkomitmen dalam mencetak hafid berakhlakul karimah, cerdas dan berprestasi sesuai visi lembaga. Indonesia adil, makmur, sentosa. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan ucapan rasa syukur dan juga apresiasi atas raihan prestasi kejuaraan kompetisi sains madrasah pada tahun 2022. Saya ucapkan rasa bangga dan juga apresiasi khususnya untuk Ananda Abdurrahman Hanif Al-Ghifari yang telah menjadi juara di kabupaten juara 2, kemudian di provinsi juara 1, dan alhamdulillah di tingkat nasional juara 3 ataupun juara perunggu di bidang IPS terpadu terintegrasi. Kemudian yang kedua, ucapan syukur apresiasi juga terhadap Ananda Iza Alifia yang ini juga juara khususnya di tingkat kabupaten juara 2 dan juga di tingkat provinsi juara 2 dalam bidang IPA terpadu terintegrasi. Tentunya hal ini berkat daripada kerja keras, ikhtiar, doa yang senantiasa kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras daripada para pembimbing yaitu Al-Ustadz Muhammad Iqbal dan juga Al-Ustadz Rahayu Lailandi yang berjibaku bekerja keras siang dan malam untuk kelancaran dan kesuksesan acara daripada kompetisi sains madrasah. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras daripada antum semuanya, dan juga tak lupa kepada keluarga besar Husnul Khotimah Cipanas, dari mulai Ketua Yayasan Husnul Khotimah Cipanas Al-Ustadz Ahmad Hanafi SPD MBA, kemudian Mudir Pesantren Husnul Khotimah Cipanas Al-Ustadz Imam Mukhraji, dan juga segenap jajaran daripada pengajar MTS Husnul Khotimah Cipanas. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, terkhusus Seksi Pendidikan Madrasah yang senantiasa membantu mensupport, dan juga Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang membantu mensupport dalam acara kompetisi sains madrasah di tingkat nasional. Selamat atas raihan prestasi MTS Husnul Khotimah Cipanas selama ini. Semoga hal ini menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan terkait, khususnya Kementerian Agama, untuk pembinaan peserta didik yang berkelanjutan. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.